Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mendy Krisdiantoro di channel Uang Receh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan yang baik ya. Pada kesempatan kali ini Uang Receh akan ngebahas price action Bitcoin teman-teman. Sama-sama kita lihat di sini Bitcoin justru strong sekali pada saat memasuki time frame untuk market Asia teman-teman. Market Asia sepertinya mendominasi untuk hijau Bitcoin pada 2 hari ini. Mulai dari kemarin, after dia rebound dari posisi 26.500 dan pada hari ini bahkan sampai mampu menyentuh ke level 29.000 untuk tail candle-nya teman-teman. Nah, ada apakah di market Asia? Kok bisanya market Asia itu biasanya yang secara volume trading itu lebih kecil, tapi mampu membuat harga Bitcoin melesat sampai ke level 29.000 untuk tail candle-nya. Nah, Uang Receh akan bahas pada kesempatan hari ini berikut dengan price action yang ada teman-teman. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel Uang Receh, mari bersama-sama kita dukung channel Uang Receh dengan klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan icon loncengnya agar setiap channel Uang Receh itu upload video terbaru, kalian langsung dapat notifikasinya guys. Sebelum ke price action, Uang Receh akan selingi terlebih dahulu dengan beberapa berita teman-teman. Dan ini mungkin ada kaitannya dengan strongnya untuk market Asia. Dan impactnya apa sebagai yang bisa kita manfaatkan sebagai seorang trader ataupun seorang investor teman-teman. Nah, kita ke berita atau sentimen yang pertama terlebih dahulu. Nah, di sini Uang Receh akan kembali lagi bahas soal CC versus CFTC teman-teman. Menurut Uang Receh pribadi dan Uang Receh stalking nih Twitternya CC dan beberapa berita di internet menyajikan bahwa gugatan CFTC ke CC itu belum berakhir teman-teman. Ini masih sedang panas-panasnya secara polemik. Dan tentunya ini masih digodok oleh media-media barat teman-teman. Nah, gugatan itu masih berisi hal yang sama soal insider trading di mana CC melakukan kecurangan, dituduhnya seperti itu, telah bertrading di market futures ataupun launchpad teman-teman. Nah, sedangkan bantahan CC sama-sama kita tahu CC tidak pernah melakukan trading di market futures ataupun di market launchpad. Dan tentunya hal ini berlaku untuk karyawan Binance juga. CC sudah komentari hal tersebut, tapi sepertinya ini bakal agak sedikit panjang teman-teman. Sepertinya Uang Receh searching untuk berita ini memang belum mereda. Artinya secara fact kalau kita melihat harga Bitcoin harusnya tidak rebound teman-teman. Tapi pada kenyataannya berbeda. Memasuki market Asia, market Bitcoin malah cenderung untuk rebound. Mengingat berita atau sentimen negatif dari FAD ini masih berlangsung sampai hari ini teman-teman. Nah, di sini Uang Receh kembali berspekulasi bahwa dengan adanya case antara Binance dengan CFTC Amerika Serikat, artinya untuk dominasi market barat atau market Amerika yang biasanya market akan cenderung volatile saat memasuki jam 7 malam sampai close sekitar jam 3 pagi, sekarang tidak terasa di candlestick untuk Bitcoin teman-teman. Hal ini mungkin pengaruh impact dari market US yang sedang dilarang untuk menggunakan Binance. Mungkin ada hal seperti itu teman-teman. Jadi di sini Uang Receh mengira akibat case-nya CC dengan CFTC mengakibatkan untuk Binance US ataupun Binance Global mulai berhati-hati memilih market untuk warga Amerika Serikat. Nah, hal inilah yang mendorong untuk market tidak begitu volatile ketika memasuki market US atau market Amerika, karena memang transaksi terjadi lebih sedikit ketimbang biasanya teman-teman, ketimbang hari-hari biasanya di mana kita melihat market cukup impulsif saat memasuki open trading waktu US sana. Nah, justru kebalikan dari hal itu, market Asia malah menjadi seolah-olah cukup strong dan cukup memberikan impact terhadap
pergerakan harga Bitcoin, teman-teman. Ini di luar FAT ternyata ada berita positif juga, teman-teman. Ini menyangkut kripto dan Hong Kong tentunya. Nah, Uang Receh dapat sebuah berita di mana kebanyakan bank milik pemerintah atau BUMN istilahnya itu sudah mulai intens melakukan pendekatan kepada perusahaan kripto, teman-teman. Hal ini tentunya berita yang cukup bagus sekali. Di luar kita sama-sama tahu ada SVB, ada Signature Bank, terus ada Silvergate. Mereka adalah perbankan yang melayani transaksi kripto atau mempunyai nasabah cryptocurrency, perusahaan-perusahaan kripto itu bankrupt. Dan ini adalah peluang untuk kita yang bermain di aset cryptocurrency. Kalau sejumlah bank BUMN milik China mulai melakukan pendekatan kepada cryptocurrency, teman-teman. Nah, hal inilah mungkin yang menjadi pemicu untuk market Asia bisa jauh lebih strong ketimbang market US. Itu adalah alasan pertama Uang Receh mengaitkan antara FAT yang dihadapi oleh Binance di US dan sebuah sentimen positif dari Hong Kong, teman-teman. Nah, tentunya ini masih langkah awal atau early adoption untuk cryptocurrency di Hong Kong. Nah, menilik kembali beberapa tahun yang lalu, Hong Kong sudah memban cryptocurrency. After 1 tahun itu, Hong Kong mulai lagi untuk open terhadap cryptocurrency. Dan mungkin nanti tepatnya di sekitaran bulan Juni, teman-teman, antara Hong Kong sudah mulai benar-benar untuk open terhadap cryptocurrency. Jadi warga China, mereka yang mau membeli cryptocurrency mungkin bisa datang ke Hong Kong karena Hong Kong punya semacam peraturan atau regulasi sendiri. Jadi biasanya warga China tidak boleh membeli Bitcoin di luar dari Hong Kong. Ketika mereka masuk ke Hong Kong, mereka bisa bertransaksi cryptocurrency. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, dengan opennya Hong Kong atau dengan mulai merangkul perbankan dan perusahaan-perusahaan kripto yang mulai melakukan pendekatan, ini bisa jadi berita yang cukup positif menurut Uang Receh. Meskipun ini juga tergolong masih rumor, belum ada kepastian tentang ini, teman-teman. Nah, kita lanjut ke price action sebentar, teman-teman. Nah, di sini untuk hari ini tepatnya Bitcoin mampu melampaui all time high-nya kurang lebih setelah 6 bulan, teman-teman. Yaitu di posisi sekitar pagi tadi, sekitar jam 10-an, itu menyentuh ke posisi 29.160. Artinya kalau kita melihat secara time frame harian, hal ini sudah lolos dari posisi 28.500, teman-teman. Dimana kita sama-sama tahu posisi 28.500 adalah posisi resisten yang sebelumnya menjadi support Bitcoin pada bulan Mei sampai bulan Juni, teman-teman. Nah, harapannya dengan sentimen positif yang datang dari Hong Kong, meskipun secara FAT untuk CC dan Binance belum ada titik terang antara kedua hal tersebut, ini cukup memberikan impact yang menurut Uang Receh sebagai seorang pemain kripto, ini hal yang cukup bagus, teman-teman. Dengan meningkatnya Bitcoin mampu melampaui 28.500, apalagi besok pagi atau tambahan nanti malam jika Bitcoin berhasil benar-benar close untuk time frame harian di atas 28.500, ini mengindikasikan bahwa Bitcoin super bullish, teman-teman. Dimana Uang Receh kembali yakin Bitcoin akan mampu menyentuh titik resisten atasnya untuk posisi sekarang, yaitu di sekitaran level 30.500 sampai 31.700, teman-teman. Nah, itu adalah level atas dari resisten di time frame harian, teman-teman. Nah, tentunya secara untuk time frame harian kita memang masih melihat bahwa Bitcoin sebenarnya hanya sideways ya, teman-teman. Kita sama-sama tahu Bitcoin sideways dari posisi sekitaran 27.000 sampai sekitar 28.500. Nah, menyikapi posisi Bitcoin yang sideways seperti ini, ada dua skenario, teman-teman, sebenarnya yang perlu kita paham. Skenario pertama, di saat posisi Bitcoin sideways dan itu sidewaysnya cukup lama,
Di situ ada proses yang namanya distribusi atau akumulasi. Kita bahas dulu untuk proses distribusi. Biasanya kalau sideways itu lama dan posisinya di harga yang cukup atas, itu adalah proses distribusi. Whale itu berjualan di posisi sekarang ini, bisa jadi teman-teman. Di saat whale berjualan, mereka akan membuang barangnya dengan sedikit demi sedikit teman-teman, karena whale itu takut kalau mereka melakukan penjualan dengan masif, market bisa saja langsung rontok ke bawah dan itu tidak menjamin profit mereka dengan maksimal. Artinya distribusi yang panjang ini atau sideways yang panjang ini bisa saja dimanfaatkan oleh whale untuk melakukan distribusi teman-teman. Artinya setelah barang whale itu semuanya clear, di situ saatnya whale untuk melakukan take seller teman-teman, atau aksi selling yang bisa mengakibatkan price Bitcoin kembali jatuh teman-teman. Dan untuk posisi bawahnya tetap berada di kisaran 27 ribuan dan posisi paling bawah adalah di angka 25 ribu teman-teman. Nah, dua titik support itu secara harian perlu kalian pantau ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke skenario yang kedua. Di saat market itu memasuki sideways dan itu cukup lama, biasanya untuk hal tersebut itu ada yang namanya proses akumulasi teman-teman. Artinya di sini whale merasa barang mereka belum cukup banyak. Artinya mereka menahan market untuk bergerak naik terlebih dahulu. Mereka melakukan proses yang namanya akumulasi. Artinya di sini whale itu percaya harga bisa melonjak lebih tinggi lagi. Artinya mereka bisa lebih better untuk menghasilkan profit yang lebih bagus teman-teman. Nah, di sini tinggal kita lihat, kita manfaatkan whale itu berperilaku seperti apa teman-teman. Akankah harga untuk Bitcoin kembali dibawa naik dan ini menjadi proses sideways atau proses akumulasi bagi para whales, dan kita bisa ikut cuan meskipun nggak terlalu besar teman-teman. Artinya kita cukup follow the market aja. Whale seperti apa? Kita mencoba untuk mengikuti alurnya. Apakah whale di sini itu sedang melakukan akumulasi ataukah distribusi teman-teman? Nah, untuk menyadari hal tersebut kita harus sering-sering untuk memantau market dan makroekonomi tentunya. Dan kira-kira hal apa yang dilakukan whale melalui chart teman-teman. Artinya kita bisa membaca chart, oh ada kemungkinan kalau Bitcoin pada potensi harian itu terbentuk yang namanya V formation teman-teman, dimana terbentuk candle merah panjang, terus terbentuk doji seperti evening star, dan habis itu candle selanjutnya adalah hijau yang memakan candle merah sebelumnya teman-teman. Ini bisa dikatakan ini adalah potensi untuk bullish Bitcoin. Tapi kalau kita cek lagi, coba kita pakai indikator untuk volumenya teman-teman. Nah, di sini uang receh mencium bahwa peningkatan 2 hari ini tidak diimbangi dengan volume yang begitu besar. Artinya dibanding hari-hari sebelumnya, volume untuk beberapa hari ini after si FTC itu mengkritik atau melayangkan surat cinta kepada Binance, volume market itu tidak sebesar biasanya teman-teman. Tapi secara harga kita bisa melihat bahwa Bitcoin cukup impulsif. Nah, di situ kita harusnya sudah bisa menaruh kecurigaan, akankah ini permainan whale untuk mencari liquidity di kisaran harga 28.500 sampai 29.000. After itu Bitcoin di bawah turun dulu teman-teman. Artinya mereka akan mencari harga untuk entry lebih better di bagian bawah, ataukah ini memang benar-benar masa di mana Bitcoin mulai bullish lagi. Nah, sekian dulu untuk pembahasan uang receh teman-teman. Buat kalian yang sefrekuensi nih sama uang receh, punya analisis yang cukup sama, silahkan share di kolom komentar. Dan buat kalian juga yang punya analisis berbeda atau silang pendapat sama uang receh, silahkan share analisis kalian juga teman-teman di kolom komentar. Nah, thank you for watching this video. Jangan lupa subscribe channel Uang Receh. See you on the next video.